Hai. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa Allah Akbar. Ya, hari ini kita tepuk salam dulu ya. Tepuk salam, ucap salam, jabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini ada yang nggak masuk? Ada Yang siapa? Juan, Rizal, Alvaro. Ya, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Sakit semua. Anak-anak, hari ini kita akan belajar proyek P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, topiknya kurangi sampah plastik, hidup jadi asyik. Nah, sebelum kita belajar P5, kita bernyanyi bersama pelajar Pancasila ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan Tuhan, gotong royong mandiri, kreatif dan berharga. Dimensi pada gaya hidup berkelanjutan ya, dengan tema kurangi plastik, hidup jadi asyik. Dimensinya ada 2. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kreatif. Elemennya berakhlak kepada alam. Subelemen menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Di tahapan proyek P5 itu ada 4 tahap. Yang pertama apa? Pengenalan. Yang kedua kontekstual. Yang ketiga tahap aksi. Yang keempat tindak lanjut dan refleksi. Hari ini kita akan belajar di tahapan yang pengenalan tahap proyek P5 yang pertama, yaitu pengertian sampah. Mbak Kelisa, dibaca sampah apa? Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Ya, sampah itu sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Nah, sampah itu ada 2, apa Mas Topa? Organik dan anorganik. Ya, sampah organik sama anorganik. Sampah organik dibaca Mas Joko. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campuran tangan manusia untuk dapat terurai. Ya, itu sampah organik. Yang kedua, sampah anorganik. Dibaca Mas Marcel. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu lama. Ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Anak-anak, selanjutnya kita akan melihat bersama video darurat
sampah plastik yang ada di Jakarta. Silahkan disimak video di depan ya. Jenis-jenis sampah. Sampah itu ada dua, organik sama anorganik. Coba di sebelah ke tangan kanan Bu Guru ini termasuk sampah apa? Anorganik. Di sebelah kiri Organik. sampah organik. Dibaca Mbak Safira, contohnya apa? Sampah organik. Contohnya adalah sayur-sayuran, buah-buahan yang membusuk, sisa nasi, daun, dan sebagainya. Contohnya ya, sayur-sayuran, buah-buahan yang membusuk, sisa nasi, ya, daun tadi yang Bu Guru contohkan, ya, dan sebagainya. Yang kedua, sampah anorganik. Coba Mbak Saswatara dibaca contohnya. Bahan logam, plastik, kaca, karet, dan kaleng. Ya, contoh bahan anorganik itu ada bahan logam, ya, contoh dari Bu Guru tadi plastik, kaca, karet, sama Pak, kaleng. Kalau sifatnya yang sampah organik itu tidak tahan lama dan cepat membusuk. Tapi kalau sifat sampah anorganik tahan lama dan sukar membusuk. Selanjutnya manfaat sampah. Nah, sampah itu ternyata ada manfaatnya. Ada 5. Yang pertama sebagai pupuk organik untuk tanaman. Jadi kalau kalian di rumah punya tanaman, nah pupuknya itu bisa terbuat dari apa? Uraian sampah yang membusuk itu bisa menjadi pupuk untuk apa? Perkembangan tanaman. Yang kedua sebagai sumber humus. Yang ketiga didaur ulang menjadi berbagai jenis produk yang bermanfaat. Yang keempat dapat dijadikan bahan bakar alternatif. Dan yang terakhir nomor 5 dapat dijadikan sumber listrik. Dampak sampah. Dampak sampah ada berapa? 7. Coba Mbak Aira dibaca. Sampah plastik sulit terurai. 2. Plastik mengancam kelestarian satwa laut. 3. Sampah plastik mencemari tanah. 4. Sampah plastik merusak ekosistem tanah. 5. Plastik merusak rantai makanan. 6. Menimbulkan masalah kesehatan bagi manusia. 7. Menyebabkan polusi udara. Selanjutnya cara mengurangi sampah plastik. Yang pertama, berhenti memakai alat makan sekali pakai. Yang kedua, bergaya dengan tas belanja pribadi. Yang ketiga, stop membeli air minum kemasan. Yang keempat, berbelanja untuk jumlah besar. Yang kelima apa Mas Joko? Bawa box pribadi saat membeli daging. Ya, nomor 6 mengurangi penggunaan pembalut sekali pakai. Nomor 7 apa Mbak Naya? Pilih roti yang dibungkus dengan paper bag. Ya, lanjut nomor 8 bawa kotak bekal pribadi untuk makanan take away. Yang ke-9 bawa tumbler saat ke kafe. Yang ke-10 kreatif dengan memasak sendiri di rumah. Yang terakhir nomor 11 apa Mbak Kanisa? Kreasi terarium dari botol plastik. Yang terakhir kreasi terarium dari botol plastik. Jadi cara mengurangi sampah plastik itu
dimanfaatkan ya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Anak-anak, marilah kita menyaksikan video sampah dan manusia ya, untuk refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berakhir. Anak-anak, silakan dituliskan gagasan atau ide kreatifnya dari video tersebut di dalam lembar pengamatan yang sudah Bu Guru bagikan. Anak-anak, hasil refleksi tugas dari videonya silahkan dikumpulkan. Anak-anak, berarti kita sudah belajar kurangi sampah plastik hidup jadi asik. Nah, kita akan merancang membuat poster tentang gaya hidup berkelanjutan. Kurangi sampah plastik hidup jadi asik. Ini Bu Guru akan bagikan contohnya buat membuat poster. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aira dari kelas 4. Di sini saya akan menyampaikan tentang cara mengurangi sampah plastik. Sampah plastik adalah sampah anorganik yang tidak bisa hancur dan sulit terurai. Contohnya adalah mengganti botol plastik dengan tumbler, mengganti kantong belanja dengan tote bag. Demikian cara ini dapat melestarikan bumi dengan cara mengurangi sampah plastik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurangi sampah plastik hidup jadi asik.